terpenting adalah diri kita sendiri untuk bisa menyesuaikan, beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan yang ada di kiri kanan kita. Sehingga dengan siapa kita tinggal adalah sangat mudah. Apalagi jika orang tersebut adalah orang-orang yang harus kita hormati. Orang tua kita, mertua kita. Orang-orang yang harus kita cintai, adik ipar kita, dan lain sebagainya. Maka seharusnya kita jangan sampai kita tuh mudah mempermasalahkan sesuatu yang sesungguhnya kalau kita mau melihat dengan kejernihan pikiran hati, itu adalah positif. Cuman kadang karena kita mudah kalut atau mengkekotoran pikiran dan hati kita, sehingga sesuatu tersebut yang semula adalah biasa saja, bahkan positif menjadi negatif. Contoh, anak tunggal menikah. Sang suami menginginkan istrinya tinggal bersama sang suami bersama ibunya. Ibunya menginginkan. Di sisi lain juga begitu. Keluarga istri menginginkan tinggal di sana. Dan tampak dari wajah mereka harapan yang tinggi. Bukan sekedar harapan basa-basi. Semua dua keluarga mengharap untuk bisa tinggal di sana. Kalau kita melihat keadaan semacam ini problem atau nikmat sih? Kadang orang tidak mudah cerdas di dalam menanggapi hal-hal semacam ini. Kalau orang punya kejernihan hati dan pikir, ini menganggap ini adalah hal yang positif, nikmat. Yang repot adalah tinggal di sana, dia nggak mau, tinggal di sini juga diusir. Itu yang repot, soalnya berpikir sana. Kadang cara berpikirnya itu yang salah. Kalau bikin rebutan sebenarnya Anda ini orang baik, kan begitu. Tinggal setelah itu bagaimana cara mengolahnya. Makanya jangan dikit-dikit mudah menganggap itu problem, itu permasalahan dan sebagainya. Itu juga keberadaan ipar kita di rumah kita. Tinggal ipar ini laki atau perempuan. Jika saya laki-laki punya istri, ya, maka di saat ipar saya berarti adik ipar saya misalnya. Nah, kalau tinggal dengan kami, tentunya cara memandangnya adalah jangan hanya memandang bahwasanya, jangan sampai memandang ini adalah beban. Akan tapi kita bisa mengolah hati kita, ini adalah positif. Kenapa di saat kita pergi, istri kita ada yang nemeni? Bahkan mungkin suasana rumah lebih hidup, karena tidak hanya berdua dan sebagainya. Nah, ini seharusnya tidak boleh gampang menjadikan sesuatu yang bukan problem jadi problem. Bahkan kalau orang hebat, problem pun akan mudah diselesaikan karena kecerdasannya. Ini seperti itu. Jadi, jangan sampai urusan tempat tinggal jadi sebab permasalahan dalam rumah tangga. Kita mau tinggal di mana? Apakah di keluarga istri, keluarga suami? Nggak penting. Jadi jangan sampai gara-gara yang semacam ini lalu menjadi sebab percekcokan dan perselisihan. Dan kami menginginkan bahwa semua keluarga itu biasa dengan musyawarah, bukan diktator. Bukan mentantang suami mengatakan harus di sini, kali nggak mau. Nggak perlu seperti itu. Atau istri ngambek kalau nggak mau di sini. Masa hidup semacam itu? Akan tapi bagaimana kita itu menjadikan hidup kita itu adalah damai. Kalau menginginkan sesuatu kita hadirkan keinginan tersebut dengan bermusyawarah, ngobrol, komunikasi. Maka diantaranya kunci suksesnya seorang yang menjalani rumah tangga di saat masih ada mertua, ada orang tua, ada ipar adalah komunikasi. Kuncinya di situ, komunikasi yang baik. Jadi sehingga nanti pada akhirnya nggak penting tempat di mana saja. Seperti itu kaidahnya. Akan tapi adapun kemudahan selagi kita tidak dibutuhkan di tempat lain, mertua kita tidak memerlukan istri kita, orang tua kita pun juga tidak terlalu memerlukan kita karena mungkin ada yang lain di sana. Maka memang lebih mudah kalau kita ingin membangun sebuah rumah tangga adalah di saat tidak ada orang lain yang berada di dalam lingkungan pemerintahan kecil ini. Itu bukan berarti Anda harus menjauh dari keluarga Anda. Ini masalah bicara tentang hendaknya kemudahan. Karena mohon maaf, cintanya seorang nenek sama kakek pada cucunya itu kadang-kadang menjadikan sang cucu ini ya sedikit menjadi pemalas mungkin dan lain sebagainya. Bahkan mungkin anak kita sendiri kalau kita ingin menegur anak kita, menyerah anak kita salah, kita ingin memberi sanksi, itu neneknya yang marah-marah. Dan kita pun akhirnya menjadi tidak enak dengan nenek. Bahkan mungkin kalau kita ingin menegur anak kita pun jauh-jauh dari neneknya, karena neneknya sangat sayang. Sehingga kadang kita tidak punya kebebasan mengarahkan anak kita. Tapi lagi-lagi kita harus tetap cerdas. Itu bukan berarti nenek kita menghancurkan, ibu kita menghancurkan cucunya.
ayah kita menghancurkan cucunya, tidak. Itu semata-mata karena bentuk cinta sayang mereka yang mungkin tidak sesuai dengan cara menyintai kita, menyayangi kita kepada anak-anak kita. Nah, sehingga biarpun katanya mencintai, menyayangi, kadang menjadi salah. Sehingga banyak melarang orang tua kita, kalau jangan kesian, masa sekolah capek, udah biar istirahat, jangan ngaji lagi besok aja. Mungkin bentuk kasih sayangnya menjadi berbeda. Nah, ini kadang seperti itu. Tidak mudah kalau kita mendidik anak kita yang di situ ada neneknya. Karena neneknya sangat mencintai. Dan cintanya neneknya kepada cucunya itu ya karena ada kita. Sebetulnya. Nah, jadi jangan sampai yang demikian itu kita anggap sebagai sesuatu yang negatif. Bahkan kita coba sadar, apa sih bedanya orang tua atau mertua yang ikut campur sama yang membantu, itu bedanya apa sih coba? Ayo, coba berenung. Mertuaku ikut campur sama mertuaku bantu itu apa bedanya? Di mana? Bedanya waktu Anda marah, Anda ngomong ikut campur. Kalau Anda baik hati dengan dia, beliaunya, maka namanya membantu. Permasalahan hati aja nyaman atau tidak nyaman. Karena hatinya nyaman ngomong ikut campur. Tapi hati nyaman bilang membantu. Sebetulnya permasalahannya bukan di situ. Bukan permasalahan yang sesungguhnya, ya demikian itu. Makanya kalau ternyata mertuamu itu terlalu masuk ke dalam rumah tangga, pengen tahu gimana sih kok begini, catnya kok begini, gini, itu bukan ikut campur. Kenapa? Merindukan rumahmu itu adalah nyaman untuk istrimu. Jadi tolonglah biasa menjadi orang yang lapang hati, gampang jangan sensitif kepada kritik, apalagi kepada namanya perhatian orang lain kok sensitif. Diperhatikan kok marah, berarti kan kebodohan kita. Ya seperti itu. Jadi misalnya ada adik ipar tinggal, adik ipar kan keluarga istri kita. Kalau mau kita mencintai pasangan kita, kita pun harus mencintai adik-adiknya dong. Saudara-saudaranya dong. Jangan sampai seperti sebagian, bukan sebagian, ada orang perempuan tampaknya sih solehah banget, tampak sih, tampak kan tidak sesungguhnya. Tapi kalau sudah datangan iparnya, langsung mukanya berubah. Dijamin kulkas bersih, rumah kotor, kalau kedatangan iparnya. Model apa orang kayak gitu? Kalau memang dia seorang perempuan yang sangat mencintai suaminya, dengar iparnya mau datang, dia sudah berpesan pada suaminya, abang, ayo kita belikan apa? Kita siapkan makanan yang enak buat adik. Begitu juga seorang suami melihat iparnya mau datang, dia nggak akan diam. Adik istrinya mau datang, dia akan nyiapkan agar adik istrinya senang di sini. Bukan seperti ada orang, kalau kedatangan iparnya langsung nginep di hotel dia. Karena dia orang kaya, protes maksudnya, nggak senang. Apa model seperti itu? Hidup apa kayak gitu? Anda hidup kayak apa? Bagaimana urusan Anda dengan ipar Anda? Padahal kebaikan yang Anda lakukan kepada mertua Anda, kebaikan yang Anda lakukan kepada ipar Anda itu adalah pupuk cinta. Yang menyuburkan cinta istrimu kepadamu, wahai suami. Semakin engkau baik kepada ibu mertuamu, wahai suami. Semakin engkau baik dengan ayah mertuamu, wahai suami. Semakin engkau perhatian kepada adik-adik iparmu, wahai suami. Maka istrimu diam-diam semakin mencintaimu. Dan begitu juga wahai istri, dengar. Semakin engkau perhatian kepada mertuamu, maka sesungguhnya yang tertanam di hati suamimu adalah kecintaan yang terus bertambah dan bertambah. Nah, seperti itu rumusnya, sederhana. Dan selalu kami ingatkan kepada pasangan suami istri, hai para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan keluarganya, bapak ibunya dan saudara-saudaranya. Wahai istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, saudara-saudara dan orang tuanya. Karena kalau istrimu itu orang yang baik dengan bapak ibunya dan saudaranya, maka dia wanita solehah, yang engkau layak menitipkan benih di rahimnya. Dan wahai para istri, jika suamimu itu orang yang baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudaranya, maka suamimu adalah laki-laki yang soleh, yang layak untuk menitipkan benih di rahimmu. Tapi naudzubillah, jika pasangan yang durhaka, maka Anda sebagai seorang istri jangan bangga ya. Kalau ternyata suamimu sangat mencintaimu katanya, tapi dia durhaka kepada bapak ibunya, nggak peduli dengan bapak ibunya. Nggak akan bahagia yang sesungguhnya. Tinggal nunggu giliran saja Anda akan ditendang. Karena apa? Bagaimana ibunya yang merawatnya dari kecil, yang membesarkannya, begitu mudah untuk ditinggalkannya. Lalu apa jasa Anda selama ini yang Anda baru menikah? Ayo. Kalau suamimu itu tidak bisa baik dengan bapak ibunya, itu adalah bukti khotimah ketidakbaikan kepada Anda pada suatu ketika nanti. Karena suamimu itu orang yang tidak mengerti budi, tidak mengerti bakti. Begitu juga wahai para suami, jika istrimu tidak bisa berbakti pada bapak ibunya, maka gilirannya suatu ketika nanti dia tidak akan berbakti kepadamu. Kenapa? Karena sudah jelas bapak ibunya adalah yang merawatnya dari kecil, yang menyekolahkannya, bahkan menikahkan denganmu. Itu pun orang tuanya. Tapi ternyata orang tuanya begitu saja ditinggalkan. Itu artinya dia tidak mengerti budi, tidak mengerti bakti. Suatu ketika gilirannya akan durhaka kepadamu. Harus paham makna semacam itu. Nah, setelah itu maka urusan rumah biasakan dengan musyawarah. Memang sebisa mungkin Anda harus mandiri. Kemandirian, sesederhana apapun. Yaitu rumahnya satu kamar dengan satu toilet. Ala kadarnya. Yang pintunya pun kuncinya sangat sederhana dengan kunci zaman dahulu. Pokoknya rumah sebisa mungkin adalah kemandirian. Tapi di saat Anda belum mandiri, jangan merasa gelisah.
Karena cinta itu, yang menjadikan indah adalah cinta, bukan rumah. Banyak orang punya rumah megah berantem terus, dan cerai akhirnya di mahkamah juga selesai. Karena apa? Bukan dengan cinta hidupnya, dengan kekayaan. Tapi di kampung kita, tetangga kita lihat, orang makan sehari, gaji sehari untuk makan sehari. Akan tapi hidupnya riang, penuh candaria, kegembiraan, bahagia. Bahagia bukan dengan kekayaan, bahagia bukan dengan rumah mewah. Nanti bahagia adalah dengan ketulusan, dengan pengabdian. Bahagia adalah dengan pengorbanan. Bahagia adalah kasih dan cinta yang ada pada hati kita. Sehingga kekurangan pun tidak akan jadi bahan. Sebab kita susah. Bisa jadi tersenyumnya adalah di saat kekurangan. Merasakan dingin, merasakan panas, merasakan lapar dan dahaga. Di saat itu ternyata, itu menjadi suasana yang tidak pernah dilupakan. Dalam irama, nostalgia, cinta, saat kesusahan. Ini kan indah sebetulnya. Tinggal bagaimana orang mengolah hidup saja. Maka jangan sampai hidupmu hidup dengan penuh kesusahan. Kemudian juga, di sana ada hal lain lagi ya. Di saat tentunya ada pembahasan desain, tidak cukup urusan hati, tapi harus kita bahas urusan syariat. Di saat Anda harus hidup dengan orang lain, seperti ipar. Permasalahannya nanti, ternyata tidak cukup dengan hati dan cinta. Tapi di situ harus kita perhatian dari sisi syariat. Kalau ada seorang laki-laki, punya adik perempuan, punya ipar perempuan, maka iparnya dengan Anda bukan mahram. Yang dia harus menjaga auratnya. Anda pun sebagai seorang kakak abang ipar tidak boleh berduaan dengan dia. Tidak boleh adik ipar tersebut tidak boleh buka auratnya berduaan dengan Anda, nggak boleh. Dan ini harus saling menjaga dong. Maka Anda, dan ini kadang-kadang permasalahannya bukan di suaminya. Kadang istrinya sendiri tidak pernah mengajari yang baik kepada adiknya sendiri. Maka jika engkau punya adik perempuan, wahai istri, suamimu laki-laki loh ya. Maka Anda sebagai seorang istri harus mengajari adiknya untuk bisa tetap menutup auratnya dan sebagainya. Jangan berkata nggak mungkin dan sebagainya. Bukan permasalahannya itu. Permasalahannya adalah selagi buka aurat haram dilihat oleh suami Anda. Bahkan mohon maaf kadang dengan begitu mudahnya sang kakak menyuruh suaminya untuk, mohon maaf, berduaan, nganterin kemana, berduaan. Anda harus waspada dalam hal ini. Biarpun di antara keduanya tidak ada syahwat saat ini, tapi setan selalu berbisik. Dan yang jelas haram berduaan. Ini harus waspadai. Harus diwaspadai. Apalagi mohon maaf jika Anda adalah seorang istri. Suami Anda punya adik, berarti kan iparnya laki-laki. Sama kasusnya. Anda sebagai seorang istri harus punya kehormatan. Anda jangan mau, tidak mau karena syariat, bukan karena benci kepada adik ipar. Di saat Anda di rumah sendiri, pastikan adik ipar Anda tidak boleh di rumah. Adik ipar Anda harus tahu diri, harus keluar rumah. Jika adik ipar Anda yang laki-laki itu akan pulang ke rumah Anda, harus pastikan di situ ada suami Anda atau yang lainnya. Dan inilah syariat. Maka adik ipar Anda harus tahu diri dong, masalah syariat. Jangan sampai masuk rumah kakak iparnya, di saat di situ tidak ada abangnya. Berarti dia akan terjadi berduaan di rumah yang sepi sunyi, antara adik ipar dengan kakak iparnya. Adik iparnya laki-laki, kakak iparnya perempuan. Kan bermasalah. Biarpun mau maaf, permasalahan bukan di saat terjadi apa-apa, bukan. Selagi syariat jangan dilanggar. Keberkahan akan hilang. Dan seterusnya. Ini harus diwaspadai dalam hal semacam ini. Kemudian juga memang harapan. Nah, kalau sudah demikian, tentunya harus kita pikirkan. Atau barangkali permasalahannya adalah seolah-olah memang pelik misalnya. Seorang istri sudah tidak punya saudara, ayah ibu. Hanya punya adik perempuan satu-satunya. Kalau tidak tinggal dengan kakak perempuannya, mau tinggal di mana? Kan begitu. Tidak mungkin, kan kakak perempuan makam ibunya. Oke. Sama, ambil dia, tidak ada masalah. Tapi tetap rambu-rambu syariat harus ditegakkan. Nah, atau kalau rumahnya sangat kecil sekali dan tidak nyaman, Anda berpikir bagaimana? Bukan membuang, akan tapi menghantarkan adiknya ke tempat yang mulia. Pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu pun di pondok pesantren, saat liburan pun harus waspada. Jadi syariat tetap ditegakkan dalam keadaan apapun. Ya, jangan sampai kita sembrono urusan syariat, karena sembrono kepada Allah namanya. Kurang ajar kepada Allah. Dan seterusnya. Seperti itulah yang seharusnya ada gambar rambu-rambu yang harus diperhatikan. Di dalam kita berumah tangga, membuat rumah. Atau tinggal dengan siapa kita. Atau siapa yang akan tinggal dengan kita. Kita harus waspada dan kita perhatikan. Tapi jelas harus ada kelapangan hati. Kalau terpaksa kita harus misalnya jauh dari ibunda ayah Anda bukan karena kebencian. Karena sebuah kebutuhan, sebuah kepentingan, sebuah hajat dan seterusnya. Pastikan Anda tidak meninggalkan sebuah tempat karena benci dan permusuhan.